Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Inggris kelas 4 pertemuan ketiga chapter 1 I am singing Jali Jali. Okay, continue. Reading section. In this section, you will hear reading sound by me. Read aloud. Bacalah dengan keras atau bacalah dengan lantang. Ya, okay. I will read this text and then all of you can repeat it. Jadi saya akan bacakan teks ini, lalu kamu bisa mengulanginya. I will read this text slowly. Saya akan bacakan dengan lambat. Jadi kamu di rumah bisa mengikuti apa yang dibacakan. Oke, ready? Let's start. Kita mulai. Hi Restu. How are you? I am fine. Wish you are okay with everything you are doing. Right now, my friends and I are watching Afghan. He is singing Jali Jali song to commemorate the anniversary of Jakarta. My mom can't join me today. She is proctoring her university students. My father is not here since he is having an operation. My brothers are doing their final project at the library. We are doing our own activity, but we still keep in touch. Tell me what you are doing now. Love, Jainab. Oke, itu tadi membaca teks dalam bahasa Inggris dan kebetulan teks ini berbentuk letter atau surat. Ya, jadi teks ini berbentuk surat yang ditulis oleh Jainab. Jadi this letter was write by Jainab to Restu, kepada Restu. Ya, kalau misalkan kita artikan surat ini, how are you? Bagaimana kabarmu? I am fine. Saya baik-baik saja. Wish you are okay. Berharap kamu juga baik-baik saja. With everything you are doing. Dengan apapun yang kamu sedang kerjakan. Right now, saat ini, my friends, teman-temanku, and I, dan saya, are watching Afghan, sedang menonton Afghan. He is singing Jali Jali song. Dia sedang menyanyikan lagu Jali Jali. To commemorate the anniversary of Jakarta. Untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta. My mom can't. Ibu saya tidak bisa join me, bergabung bersama saya today, hari ini.
She is proctoring her university students. Dia sedang mengawasi ujian murid-murid di universitasnya. My father is not here. Ayahku sudah tidak lagi di sini. Sejak, he is having an operation. Dia melakukan operasi. My brothers, saudara laki-lakiku, are doing their final project, sedang mengerjakan tugas akhir mereka. At the library, di perpustakaan. We are doing our own activity. Kami mengerjakan kegiatan kami, but we still keep in touch. Tapi kami masih berhubungan. Tell me what you are doing now. Coba ceritakan padaku apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Salam sayang, Zainab. Okay, next. In this slide, you will find the vocabulary. Kamu akan belajar tentang vocabulary. Vocabulary itu artinya kosakata. Berarti dalam bahasa Inggris akan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang diartikan berdasarkan teks pada surat di slide sebelumnya. Nah, ini bisa kamu baca. Tadi sudah saya bacakan dan sudah saya artikan. Nah, ini silakan dibaca. Dan ini juga masih bagian vocabulary. Ya, silakan dibaca lalu dihafalkan artinya. Okay, in this slide we can find join, bergabung, today hari ini, is proctoring, sedang mengawasi ujian, students, murid-murid, university, perguruan tinggi atau universitas, here, di sini, since, sejak, are doing, sedang mengerjakan, dan lain-lain. Next, we still learn about vocabulary. There are 3 words, ada 3 kata. Okay, next. Okay, let's exercise. Mari kita berlatih. Okay, exercise ini bisa kamu temukan in your English textbooks. Bisa kamu temukan di buku bahasa Inggris kamu. On page 7. Kalau tidak salah di halaman 7. Ya. Okay. Jadi exercise ini kita akan answer the questions. Menjawab pertanyaan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya kasih materi terkait WH question, pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari huruf W dan huruf H. Kalau pertanyaan ini maka kita wajib menjawabnya secara utuh. Ya. Jadi menjawabnya secara utuh dalam bentuk sebuah kalimat in English, dalam bahasa Inggris. Okay, number 1. Who writes the letter? Siapakah yang menulis surat? Ayo. Tadi surat tadi siapa yang menulis? Ya. Yep, that's correct. Sangat benar. Jadi yang menulis adalah Zainab. So, we can answer this question. Who writes the letter? Siapakah yang menulis surat? Zainab writes the letter. Okay, number 2. Number 2. How does the writer and reader of the letter relate to each other? Ya, bagaimana sih? How, bagaimana? Kita akan langsung ke sini, relate, hubungan. Satu dengan lainnya antara penulis dengan pembaca. Ya, tadi suratnya ditujukan untuk Restu ya. Jadi, bagaimana sih hubungan si Zainab dengan si Restu? Oke. Zainab is Restu friends. Ya, Zainab itu temannya Restu. Jadi, antara penulis dan pembaca ini saling berteman ya. Okay, number 3. Are the writer's brothers watching Afghan?
Nah, nomor 3 ini kita ketemu dengan yes or no question. Jadi pertanyaan yang hanya dijawab dengan yes atau no. Are the Wrights brothers watching Afghan? Apakah saudara laki-laki penulis, saudara laki-lakinya Zainab, juga menonton Afghan? Jawabannya ya atau tidak. Coba tadi diingat suratnya. Jawabannya adalah no, tidak. Jadi kita bisa jawab di sini. No, brothersnya ini banyak, berarti kita pakai they. No, they are not. No, they are not. Number 4. What is the writer doing? Apa yang sedang dilakukan penulis? Penulisnya sedang ngapain? My friends and I are watching Afghan. Ada di surat ya. Ada di surat. Ini kita balik deh coba. Jawabannya ini. My friends. Nah ini nih. My friends and I are watching Afghan. Teman-teman dan sayanya ini berarti si penulis. Jadi si penulis dengan teman-temannya sedang menonton Afghan. Ini jawaban untuk number 4. And then number 5. Why the writer's mother can't join him or her? Kenapa ibu penulis tidak bisa bergabung? Nah, itu juga ada dalam surat. Kenapa? Jawabannya ini. Oke. My mom can join me today. Nah, ini ibunya nggak bisa gabung nih di sini. Alasannya apa? Alasannya ini. She is proctoring her university students. Jadi alasannya untuk menjawab number 5, kita tulis she is proctoring her university students. Oke, jadi itu exercise-nya untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks dalam bahasa Inggris. Ini sebenarnya mirip dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah, maka kita harus sebutkan orangnya. Gitu. Oke, jadi kita harus menjawabnya dengan utuh. Di bahasa Inggris pun sama seperti itu. Kita jawab dengan utuh dalam bentuk kalimat kalau pertanyaannya dimulai dengan huruf W atau huruf H. Tapi untuk yang number 3, pertanyaan ini hanya dijawab dengan yes atau no. Oke, next. Ya, present continuous. Nah, di sini ada nih materi tentang present continuous. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, present continuous ini sebenarnya tata bahasa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. For example, I am studying English. Ini bisa kita artikan saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, ciri khas dari present continuous ini adalah, coba diperhatikan tulisannya dicetak biru. Ini. Nah, jadi di depan kita tuliskan to be. Ini to be. Lalu tambahkan kata kerja yang belakangnya ada ing. To be-nya M, kata kerjanya study, tambahkan ing. Nah, jadi ini ciri khas dari si present continuous. Contoh lagi, Johnny is listening Jali Jali song. Johnny sedang mendengarkan lagu Jali Jali. To be, kata kerja, ing. Next, they are dancing yapong. Mereka sedang menari yapong. Nah, untuk yang termasuk to be itu ada am, is, dan are. Lalu kata kerja, ini kita ambil contoh dari yang ini aja. Contoh kata kerjanya ada listen, mendengarkan, study, belajar, dance, menari, read, membaca. Nah, supaya jadi present continuous, maka kata kerja ini kita tambahkan ing. Listen jadi listening. Study jadi studying. Dance jadi dancing. Read jadi reading. Oke, next. Oke, di sini saya akan kasih tugas pertama. Ini wajib dikumpulkan. Take a look your book.
Coba kamu lihat buku paket bahasa Inggrisnya, page 13, halaman 13. Rewrite, tulis kembali atau tulis ulang the questions, pertanyaannya, and the options, dan pilihan jawabannya on part 1 di bagian 1 ya. Jadi hanya di bagian 1. Do it on blank paper size A4. Kerjakan di kertas lembar polos, blank polos, kertas polos ukuran A4. Ukuran A4. Don't forget, jangan lupa to write your name, menuliskan namamu and the date, dan tanggal mengerjakan. Do for number 1 till 10. Kerjakan hanya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, itu hanya ada di bagian 1. Yang pilihan ABC. Ya, lalu kamu tuliskan kembali pertanyaannya dan pilihan jawabannya, lalu jawab. Jawab dengan memberikan tanda silang di antara salah satu pilihan jawaban yang tepat. And then collect your project on Wednesday, 9th September 2020. Jadi kumpulkan pekerjaan tugas kamu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020. Itu minggu depan ya. Jadi pada hari Rabu 9 September 2020 silakan dikumpulkan, kerjakan di kertas polos A4, tulis kembali pertanyaannya dan juga pilihan jawabannya, lalu jawab dengan memberikan tanda cross atau tanda silang. Kerjakan hanya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke. Thank you. Ayo semangat. Nah, ingatlah, ada orang yang rela mengorbankan demi hidupmu, terutama orang tua kita. Jadi, yang baik dengan orang tua, ingat mereka tidak akan pernah terputus doanya untuk kebaikan masa depanmu. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much. See you on next session and keep spirit. Let's rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.